Baik, Assalamualaikum. Ya, balik lagi. Kemarin beberapa waktu lalu saya sudah mengulas Sony Xperia XZ2 dan XZ3. Sekarang saya pengen mencoba untuk sharing ya, pemakaian atau sharing penggunaan dari ini yang paling compact ini, yang paling tua dari seri XZ, yaitu yang bukan yang paling tua, yang paling terdahulu. Kan yang paling tua ada seri XZ aja, terus XZ1 gitu. Nah ini XZ1, ini XZ1. Saya pengen mencoba ini ya, mengulas gimana sih atau sharing lah penggunaan dari Sony Xperia XZ1 ini. Nggak tahu kenapa ya, ini sangat subjektif sekali ya kalau saya menilai. Nggak tahu kenapa saya justru lebih sreg dengan HP ini. Nggak tahu kenapa, apa karena saya suka HP yang compact ya, karena ini tuh, ini dipegangnya enak banget coy, gila. Ini tuh cuman segini genggaman gila, enak banget tuh. Jadi untuk satu tangan tuh bener-bener enak banget tuh. Terus satu lagi ya, ini desainnya ini sangat Sony banget ya. Beda lah dengan XZ2 dan XZ3 itu yang cenderung lebih membulat. Nah ini lebih kotak dan saya suka ini karena ini sangat Sony banget lah desainnya tuh. Bahasa desainnya tuh sangat Sony banget. Tuh, kotak, terus sudut-sudutnya tajam, terus compact dan layarnya kecil. Jadi untuk pemakaian bagi orang-orang yang suka dengan HP-HP compact dan layar kecil itu ini sangat cocok sekali. Karena tadi itu di HP-nya ringan, terus ini pakai metal, jadi masih terasa solid walaupun tidak solid dari XZ2 dan XZ3, tapi ini masih sangat-sangat terasa cukup solid lah dibanding mungkin HP-HP kelas entry ya yang masih berbahan plastik atau polikarbonat. Nah ini tuh masih cukup sangat solid dan ini ya kalau pagi-pagi itu dingin kalau kita nggak pakai itu, karena pakai ini kan metal. Jadi ya itu bagi orang-orang yang suka HP compact ini sangat gokil sih ini. Desainnya tuh gila nih, maksudnya tuh keren lah, maksudnya tuh nggak yang kayak HP sekarang tuh mainstream banget. Ini tuh bener-bener anti mainstream, compact, kecil, kotak kayak gini dan menarik sih menurutku. Nggak tahu kenapa saya tuh lebih terkesima ngelihat desain ini daripada XZ2 atau XZ3 ya. Nggak tahu kenapa ini tuh kayak punya aura sendiri, punya karisma sendiri desainnya tuh. Jadi kayak kayak kita tuh lihatnya tuh nggak bosen gitu, tuh dipandangi, dilihat, diperhatiin tuh kayak nggak bosen. Terus ini menurutku masih Sony banget dibanding XZ2 dan XZ3. Dan selain itu juga apa ya, kayak apanya tuh enteng, terus pokoknya buat digenggam tuh enak lah tuh, buat tangan tuh enak. Terus ngomongin soal tadi kan soal desain ya, soal apa kayak pandangan kita ngelihat ini gimana sih soal apa layarnya ya, layar ini. Kalau layar sih ini karena kembali lagi ya, karena Sony punya fitur yang bisa meningkatkan apa ya, saturasi atau apalah, biar warna itu lebih lebih hidup, lebih gonjreng. Jadi nih fitur ini, jadi ini ngebuat layarnya tuh jadi lebih hidup lagi, lebih 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 jernih lagi. Ini kita coba pakai yang standar ya. Nih. Nah, beda kan warnanya tuh. Tuh, beda. Kita balikin ke yang super hidup. Tuh. Tuh, warnanya jadi lebih lebih hidup lagi, lebih gonjreng lagi. Jadi kalau ngomongin soal layar sih, kalau secara subjektif aku nilainya sih ini mirip-mirip dengan XZ2, tapi kalau diperhatiin banget XZ2 jauh lebih tajam sih. Lebih IPS-nya tuh lebih hidup lagi, warnanya tuh lebih hidup lagi. Dan kalau di XZ2 itu malah dia
walaupun IPS tapi warnanya tuh bisa seperti Super AMOLED gitu. Jadi itu sih untuk soal layar, ini masih oke banget lah untuk HP harga 1,2 juta ya. Ini layarnya masih masih mumpuni banget lah, bahasanya tuh masih mumpuni, masih kece, dan nggak dilihat tuh nggak sakit di mata. Terus untuk masalah responsivitas layar ini aku bilangnya cukup, bukan nggak responsif tapi cukup. Jadi cukup ini berarti nggak delay ya. Dibuat gini-gini enak, enteng, nggak yang kerasa ada berat atau beban gitu ketika di gini-gini. Ini masih enteng, dan kalau untuk ngetik juga ini masih enak ya. Nggak ada isu delay sih kalau untuk ngetik tuh. Maksudnya tuh beda kalau kadang kalau sama HP-HP entry level tuh kadang ada delay. Misalkan kita mau buru-buru untuk ngetik tanda tanya. Misalkan kita buru-buru untuk ngetik tanda tanya itu kadang kenanya malah M, jadi nggak tanda tanya gini. Biasanya kalau HP-HP entry level tuh kerasa itu kalau yang dia responsivitas layarnya tuh kurang biasanya. Nah, kalau ini cukup, berarti di antara XZ2 XZ3 ini level ketiga. Jadi yang XZ3 itu yang paling responsif, terus XZ2, dan baru XZ1 ini. Jadi itu untuk masalah layar. Dan untuk masalah performa ini aku rasa sih nggak terlalu beda jauh dengan XZ2 ya. Karena mungkin ini OS-nya Android 9 ya. Nggak tahu itu pengaruh atau enggak, tapi aku ngerasanya sih ini masih mirip-mirip. Aku pernah coba di yang Android 8 itu malah lebih gesit lagi, performanya tuh lebih ngebut lagi. Pernah sih coba di Android 8 itu, pernah punya di XZ1 sebelumnya itu. Di Android 8 tuh aku ngerasa malah lebih gesit lagi dibanding Android 9. Jadi nggak tahu kenapa, atau mungkin itu karena fitur-fitur dari Android 9 ini bertambah, jadi membuat kinerjanya turun atau apa, kurang tahu. Tapi secara subjektif aku ngelihat di Android 8 itu lebih gesit lagi, lebih cepat lagi untuk buka-buka aplikasi. Ini masih cepat lah, masih hitungannya tuh masih nggak yang nge-lag yang ada jeda gitu-gitu, tapi mungkin belum segesit pas di Android 8 ya. Ini tadi aku juga kepikiran mau tak download ke Android 8, tapi ada nanti ribet lah, nanti udah di sini aja lah daripada nanti malah ada masalah. Jadi aku tetap pakai di Android 9 ini. Untuk masalah lain seperti kamera ya oke lah, oke masih oke untuk kamera. Ya standarnya mungkin kalau disandingin mungkin dengan harga 2 juta mungkin ini mirip-mirip lah. Tapi ya kadang beda sih karakter kamera dari HP mantan flagship, walaupun 2-3 tahun lalu tetap kadang punya warna dan karakter yang bagus sih, walaupun ya usianya sudah lumayan. Itu sih untuk kamera, ya aku nilai sih masih lumayan, masih cukup banget. Untuk video juga bagus, nggak yang pecah gambarnya. Terus dibanding XZ2 ya ini sedikit di bawahnya, tapi nggak yang tertinggal jauh-jauh banget itu. Nah ini yang masalah ini menurutku speakernya tuh kecil, jadi walaupun dia stereo tapi belum sedetail atau sejernih dari XZ2. Aku ngerasa speakernya ini belum sejernih dari XZ2. Jadi malah ini aku dapat unit yang agak sembar sih, tapi nggak tahu ini ya gara-gara kemasukan debu atau apa. Ini jadi speakernya tuh belum sejernih XZ2 dan XZ3. Paling jernih itu XZ3.
itu suaranya itu agak kerasa kurang bulat sih, bassnya agak kurang, jadi agak vokalnya aja yang dominan sih kalau menurutku ya, ini pendapat awamku gitu. Jadi belum sedetail atau sejernih XZ2 atau XZ3, belum sebulat XZ2 atau XZ3, tapi udah dapat speaker stereo di harga 1,2 juta ya harusnya disyukuri gitu. Harusnya udah bersyukur lah, masa di harga segitu udah dapat speaker stereo dan atas bawah ini bunyi semua gitu. Jadi beda tetap kalau kita pakai HP dengan speaker stereo dengan HP yang masih pakai speaker satu atau mono, itu tetap beda sih. Terus untuk baterai ya, ini baterainya aku nggak tahu ini lagi beruntung atau gimana, ini dapat yang masih bagus banget sih, masih di angka, nggak tahu ini real atau enggak ya, aku juga nggak tahu sih untuk ukuran baterai health ini. Ini masih di angka tuh 2736. Ini sih masih dapat segini dan aku ngerasa ini juga masih awet banget sih emang. Mungkin pengguna sebelumnya juga mungkin hati-hati yang gunainnya. Dan ini pressure-nya juga masih naik banget ini. Ini pressure tak tes masih naik banget sih. Nih. Tuh masih dapat kenaikannya masih sampai hampir 15 16 tuh. Jadi mungkin masih aman ya untuk dimasukin ke air, tapi ya aku ngapain juga itu kalau nggak darurat atau nggak buat jaga-jaga aja. Jadi buat apa sengaja dimasukin. Itu sih, ini dapat unitnya kebetulan masih cukup mulus. Ada beberapa yang mungkin lecet-lecet tapi dikit banget sih, nggak yang mengganggu banget, terutama di bagian sini bawahnya tuh bagian port chargernya, dan ini sebelah sini ada kena kayak dent kecil sih. Itu sih untuk sharing penggunaan dari Xperia XZ1. Justru aku malah ngerasa lebih nyaman pakai ini sih daripada XZ2 atau XZ3. Kayak emosionalnya tuh dapat gitu, kayak ngerasa cocok banget lah, kayak ada nyambung lah chemistry-nya sama aku yang mungkin lebih suka HP-HP yang lebih compact. Jadi ini enak banget sih, dan desainnya tuh bener-bener menurutku karismatik banget sih ini. Kotaknya itu bener-bener elegan banget sih. Tuh. Kayak nggak lekang oleh waktu lah bahasanya gitu, kayak menarik sih kalau menurutku untuk kalian yang suka HP-HP compact tuh. Enak kalau buat sosial media, buat chattingan itu ngetiknya tuh enak gini. Jadi nggak yang harus ini, tapi kecil itu enak ini buat sosial media, buat chatting. Mungkin kendalanya kalau buat multimedia ya, buat nonton film, nonton video itu mungkin layarnya agak kecil. Tapi kalau yang nggak terlalu masalahin sih ya enjoy aja sih gitu. Ya mungkin itu ya sedikit sharingnya terkait pengalaman dari pemakaian XZ2 ini. Dan menurutku untuk HP harga 1,2 juta ini masih sangat rekomendasi, masih sangat worth it, masih sangat kalian patut pertimbangkan untuk kalian yang orangnya berani. Jadi yang mau ambil resiko, karena ini kan bukan HP resmi ya, dan mungkin ada beberapa kendala di sinyal, tapi tergantung nanti sellernya gimana. Mungkin itu aja sih, sekian.